Nusantara ini secara keberadaan ya sudah sangat tua. Itu tidak hanya karena klaim, tetapi karena fosil. Ya, fosil-fosil yang ada itu sudah sangat tua. Ya. Jadi misalnya kalau kita lihat fosil dari Homo mojokertoensis, artinya yang ditemukan di daerah Brantas sekitar Mojokerto, itu keberadaan manusia Jawa itu sudah 1,81 juta tahun yang lalu. Ya. Jadi itu dari sudut fosil. Artinya apa? Bisa lebih tua lagi keberadaannya karena mungkin saja ada fosil yang hilang. Ada fosil yang akhirnya lebur bersama tanah dan sebagainya. Fosil itu kan tulang belulang yang terawetkan oleh tanah ya karena kemungkinan di tanah itu banyak mengandung unsur-unsur silikat sehingga membuat tidak mengalami kerusakan. Nah, misalnya di daerah Bengawan Solo ya yang dikenal Sambung Macan, usia fosil itu antara 750.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini memang bukan satu generasi manusia terus menurunkan, tidak. Karena ini tanah yang subur selalu ada pendatang. Itu selalu. Jadi artinya boleh jadi manusia yang disebut manusia mojokertoensis itu ya pada akhirnya bisa kawin dengan pendatang, terus akhirnya yang mojokertoensis juga hilang, terus yang dari misalnya di Solo tadi ya menurunkan generasi yang baru. Ya, itu terjadi terus-menerus. Namun demikian karena suburnya daerah kita dan eranya itu era datangnya dari luar itu pada umumnya sekarang sudah tercatat sekitar antara 40.000 hingga 60.000 tahun yang lalu ya, padahal fosilnya kan tadi 750 sampai 900, tapi fosil-fosil yang baru kepindahan itu masuk itu sekitar 40.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya tidak mengalami kesulitan karena daerah ini sangat subur, masih luas sehingga orang bisa datang dan diterima dengan baik. Terjadilah yang namanya kawin mawin ya, jadi percampuran. Jadi kalau dideteksi misalnya suku Jawa itu relatif lebih heterogen daripada misalnya suku Bali, suku Sumba, suku Flores itu. Artinya di sini percampuran itu tinggi sekali ya. Nah, selanjutnya ini kan bangsa-bangsa ini kan kalau menurut serat Radya-Radya Ibumi Nusantara, Pustaka Radya-Radya Ibumi Nusantara, itu dikatakan bahwa orang luar itu masuk ke Nusantara kebanyakan memilih Jawa. Jadi kebanyakan ya. Dan itu tercatat sejak 300.000 tahun yang lalu. Itu tulisan di pustaka atau naskah Radya-Radya Ibumi Nusantara. Jadi artinya itu negeri-negeri di bumi Nusantara. Ya. Nah, mereka yang datang ini ya tentunya diterima dengan baik sehingga terjadilah proses yaitu perkawinan dengan penduduk lokal, artinya penduduk yang ada sebelumnya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi itu lama gitu kan. Terus nanti ada gelombang baru lagi ya, karena yang di luar itu menurut Pustaka Radya-Radya Ibumi Nusantara tadi ngalami paceklik, ya, ngalami bencana alam. Akhirnya dia mencari tanah baru. Nah, yang dituju itu kita. Di situ disebutkan mengapa setiap kali ada gelombang manusia menuju Nusantara, kebanyakan itu memilih Pulau Jawa.
Nah, di situ disebutkan di dalam apa itu Pustaka Radya Ibu Nusantara disebabkan Nusa Jawa itu berarti Pulau Jawa ya. Kadi swargaloka bumi. Jadi seperti swargaloka yang ada di bumi. Nah, jadi masuklah semuanya ini dengan baik ya ke kita ya kan. Nah, akhirnya menghasilkan ya keturunan kita yang macam-macam. Itulah sebabnya orang Jawa itu ada yang rambutnya dari yang paling lurus hingga yang paling keriting ada, dari yang paling putih hingga yang paling hitam ada, ya. Dari yang mukanya itu agak bulat sampai yang lonjong ada, dari yang hidungnya paling mancung hingga yang paling pesek ada, tidak pernah terjadi masalah. Ya. Nah, era yang menjadi masalah itu sekitar ya, mendekati tahun Masehi. Jadi sekitar misalnya 300, 200, 100 tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, itu artinya kalau kita lihat ya tahun-tahun itu di Timur Tengah juga banyak istilahnya peperangan. Ya. Ya, jadi misalnya kita lihat saja kan Romawi, Yunani dan sebagainya itu sering perang di tahun-tahun itu. Nah, makanya disebutkan juga di dalam Pustaka Radya Ibu Nusantara, selain paceklik atau bencana alam, maka yang membuat orang itu meninggalkan negerinya menuju Nusantara dikarenakan di daerah asalnya itu terjadi peperangan. Ya, kan kita tahu kan ketika terjadi perang itu tidak semua orang siap bertempur. Sebagian dengan upayanya yang bagaimana akhirnya harus mencari tanah baru. Dan itu bisa kita lihat hari ini. Bagaimana peperangan di Timur Tengah yang tidak pernah selesai. Ya, mereka ada yang pergi ke Australia, ada yang pergi ke tempat kita yaitu di daerah Puncak, ya kan. Ya, mereka akhirnya di daerah Puncak ada yang bawa istri, ada yang tidak bawa istri lalu menikah dengan dengan orang setempat ya, orang lokal setempat. Jadi seperti itu. Dan faktanya juga kita happy-happy aja nerima itu memang karakter bangsa kita. Jadi kita itu nerima itu serba baik. Akan tetapi sikap hidup yang serba baik ini ada kelemahannya. Ya. Yaitu tadi ada orang yang memanfaatkan. Ya, karena orang ini kok nerimo-nerimo saja jadi dimanfaatkan. Ya, contoh misalnya, yang sekarang aja kalau kita mengambil contoh masa lalu itu kita mungkin sulit menemukan. Nah, itu kan ceritanya kan gitu. Tapi yang sekarang itu mereka itu yang mengungsi ya, yang akhirnya berada di daerah Puncak ya, di daerah Cisarua. Yang sekarang kalau kita ke sana bagaimana namanya restoran langsung berbahasa Arab, ya kan. Terus toko-toko juga namanya Arab, ya. Jadi praktis polanya itu juga berubah. Kalau mereka itu sudah kira-kira jam 5, jam 6 banyak pergi ke restoran dan sebagainya, itu memang kebiasaan di Timur Tengah. Ya, kalau maghrib itu orang pada keluar untuk beli ini, beli itu. Nah, itu dibawakan ke sini kan. Budayanya. Ya, budayanya. Jadi budaya itu dibawa ke sini dan orang kita juga menerima. Tidak malah loh kok budaya situ dibawa sini, tidak. Ya, itulah orang kita. Nah, mereka terus memanfaatkan kan, membeli tanah orang lokal. Karena mereka punya uang, orang lokal tidak punya. Ya kan? Beli. Akhirnya mereka menjadi hunian permanen karena membeli. Ya, dan kita juga menerima sebagai warga pada akhirnya. Ya, ini terjadi yang sekarang ini ya istilahnya sama dengan kelanjutan saja dari masa dahulu. Ya. Nah, yang celaka itu kan gini, ketika kita dijajah. Jadi kita harus membedakan orang datang mencari perlindungan, suaka ya, seperti yang sekarang di Cisarua itu kan minta perlindungan, minta suaka. Seperti etnis Rohingya dari Myanmar
misalnya juga minta perlindungan, ada yang ke Aceh, ya, ada yang ke pulau lain. Ya. Nah ini suaka biasanya tidak terjadi masalah. Ya. Nah yang menjadi masalah adalah sejak akhir ya, Majapahit, artinya masa-masa lemahnya Majapahit itu. Nah di sini ya mulai masuklah sistem penjajahan yang waktu itu sudah saya terangkan, ya kan, ya. Jadi di satu sisi, ya, di antara keluarga kerajaan sendiri saling berebut kuasa, otomatis, ya kan, akhirnya dimenangkan oleh Raden Patah karena Raden Patah adalah salah satu putra dari Selir, kan gitu kan, Prabu apa itu Bre, ya, Kertabumi, ya. Jadi karena itu putra, salah satu putra dari Prabu Kertabumi dan mendapatkan tanah untuk ditempati, dikelola itu di daerah Demak, ya. Nah, maka di situ dia bisa menggandeng masyarakat yang ada di seluruh pantai. Pada saat Mojopahit lemah itu, masyarakat pantai umumnya dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam dan sebagian dari keturunan Cina yang misalnya zaman perang Mongol, Nyerbu Kertanegara kan tidak langsung semuanya bisa pulang. Semuanya beranak pinak juga di daerah pantai, ya. Makanya kalau kita lihat dari Tuban itu sampai Lasem, bagaimana bentuk rumah? Kan rumah-rumah Cina. Oh iya. Iya kan. Nah, karena Cina itu pun memeluk agama Islam pada waktu itu. Jadi bukan Cina memeluk agama asalnya. Ya, karena dihuni oleh orang Arab, orang India, orang-orang Cina, tapi semuanya lebih memeluk ke agama Islam. Ya. Karena apa? Karena masyarakat Islam di seluruh jalur pantai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu sudah merata. Ya. Jadi disitulah posisi adipati-adipati yang saya sampaikan bahwa dulunya ya adipati pesisir itu adalah diberi gelar wali. Gelar ya, ya, wali. itu ya. Iya, itu gelar. Ya. Wali itu dihimpun seluruh pesisir itu dengan istilah sangha. Jadi sangha itu komunitas, kumpulan. Ya. Jadi akhirnya terbentuklah yang namanya kumpulan wali. Ya. Sayangnya sangha di kemudian hari diganti songo. Nah, diganti songo kan itu kan, ya. Sangha itu maknanya apa, Pak Komunitas. Komunitas. Iya, masyarakat. Oke. Ya. Nah, diganti songo. Siapa yang ganti? Ya tentunya penjajah Belanda. Ya. Karena apa? Karena istilah wali itu sendiri belum muncul di era Majapahit akhir itu. Ya, istilah wali itu baru muncul nanti, ya, maksudnya wali songo lah ya, itu baru muncul sudah abad 17 abad 18. Ya. Nah, Serat Centini misalnya yang ditulis tahun 1814, artinya abad 19 kan, itu masih mengatakan bahwa jumlah wali itu bermacam-macam. Ya, ada generasi jumlahnya cuma 8, ada generasi jumlahnya 9, ada generasi jumlahnya 10. Ya. Nah, pergeseran pemahaman terhadap makna wali yang sesungguhnya itu awalnya bagaimana Pak Kojim? Kalau sekarang kan orang memahami wali sebagai sosok tokoh yang menyiarkan agama, yang ahli agama, dan dekat dengan Allah serta penuh dengan hidupnya penuh dengan karomah segala macam, sehingga perlu diziarahi dan seterusnya. Itu gimana pergeserannya? Iya, itu ada pergeseran kan. Jadi makanya karena wali itu masalah penguasa, jangan heran akhirnya berakhir pada masa siapa? Sultan Agung. Ya, begitu Sultan Agung Hanyokroowati sebelum Hanyokrokusumo putranya, kan wali sudah mulai hilang. Ya, itu pertanda bahwa itu kedudukan di dalam atau gelar di dalam kekuasaan.
Ya, nama itu kan Sunan Wali itu. Ya, semua kan dikasih Sunan. Sunan. Nanti kan di take over menjadi Sunan Amangkurat, Oh, oke. ya, Sunan Pakubono. Nah, itu di take over. Jadi gelar itu gelar penguasa. Ini yang harus dipahami oleh orang. Jadi Sunan itu susuhunan. Orang yang disuhun, orang yang dihormati. Itu penguasa. Ya. Makanya wali yang berkaitan dengan agama itu mulai hilang di zaman Sultan Agung Nganyokro-Wati. Tinggal Sunan Kalijogo yang ada, ya. Karena itu tetap membina keluarga keraton kan. Baru Sunan Kalijogo itu tidak kita temukan lagi serat-serat di zaman Sultan Agung. Ya. Nah, Sultan Agung memerintah dari tahun 1613 hingga tahun 1645. Ya, 32 tahun itu sudah jejak dari Sunan Kalijogo sudah tidak ada. Ya. Nah, ini kan di take over semuanya. Makanya gelar dari kasunanan itu apa? Gelarnya kan di situ Khalifah ing Tanah Jawi, Sayyidin Panotogomo. Nah, jadi yang mengendalikan agama itu ya para sunan itu. Ya. Tapi tidak lagi, karena sudah tidak di pesisir, tidak disebut wali. Karena wali itu adalah adipati yang ditempatkan di pesisir. Nah, ketika Belanda masuk, Belanda berdagang. Ya. Belanda berdagang. Orang pesisir, ya, yang beragama Islam ini adalah kebanyakan orang yang berdagang. Nah, ini kita harus tahu, ya kan? Sehingga Belanda menggunakan perjanjian perdagangan selain dengan raja dan sultan juga mengadakan hubungan dagang dengan orang-orang yang ada di pesisir. Ya, nah, lama kelamaan kan sebenarnya Belanda mulai mencengkeram, ya. Jadi Belanda itu mulai mencengkeram ya wilayah pesisir. Ya, itu wajar karena kan mereka sudah mengadakan perjanjian, sudah diizinkan setor upeti kepada raja dan sultan. Jadi wajar ya. Nah, di pesisir ya udahlah, ya dibiarkan. Jadi perkembangan agama ya di Nusantara khususnya di Jawa itu sebenarnya tidak lepas dari dorongan-dorongan dari pihak penjajah atau Belanda itu sendiri. Jadi tidak lepas dari situ. Ya. Nanti misalnya pada abad 19, abad 18, Belanda lah yang sudah menanamkan adanya perkebunan dan sebagainya pada abad 19, ada perusahaan perkebunan. Letaknya di mana? Hampir semuanya di daerah sungai, ya, daerah aliran sungai. Ya. Sekarang kita tanya, pesantren letaknya di mana? Di daerah aliran sungai. Karena itu kompromistis. Ya, para kiai, para ini, tolong ikut jaga perusahaan. Kami memberi perlindungan kepada Anda. Ya. Nah, disinilah mulai orang Belanda mengarang cerita, ya kan, bahwa wali itu adalah tokoh agama. Jadi mengarang cerita. Ya. Dan karena cerita itu diturunkan secara kontinu, ya kan, dan kita tidak punya ahli sejarah sendiri pada waktu penjajahan, akhirnya siapa yang kita terima? Ya buku-buku dari Belanda, ya kan. Jadi sistem itu seperti itu. Makanya seperti pada waktu yang lalu, baru abad 18, Belanda itu mendatangkan orang-orang Yaman. Jadi karena apa? Karena wilayah Timur Tengah itu dikuasai oleh orang-orang Barat, ya. Jadi bagaimana misalnya Eropa bisa membantu kalangan orang-orang nomaden atau suku-suku Badui di Arab itu bisa akhirnya membangun negara Arab. Ini kan nggak lepas dari sistem kekuasaan penjajahan secara internasional.
Nah, memang menyatakan kepada orang sejarah seperti ini tidak gampang. Karena yang dibuat di lewat sekolahan-sekolahan itu adalah yang disetujui oleh mereka. Iya, iya. Ya. Contoh lagi misalkan, Clifford Geertz, seorang ahli bidang sosiologi, ya, itu datang ke Jawa untuk menguraikan bagaimana sikap hidup orang Jawa dalam beragama. Ya, itu tahun 50-an, itu Clifford Geertz datang ke daerah Jombang, Mojokerto, daerah situ, ya Pare, Kertosono, ya, nyelidiki. Akhirnya dijadikan satu disertasinya, kan jadi sebuah buku yang dikatakan bahwa di Jawa terdiri dari priayi, santri, dan abangan. Lah ini kan cara untuk mengotak-ngotakkan orang beragama. Iya, iya, iya. Iya kan? Padahal kita tahu priayi itu ya ada yang beragama secara tekun, misalnya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan keraton, kan priayi. Ya kan? Hasyim Asy'ari juga keturunan dari keraton, ya kan? Jadi tokoh-tokoh agama kita itu keturunan-keturunan keraton, ya. Hanya bukan gini, di keraton itu ada yang jadi putra mahkota, ya kan? Terus ada yang tidak jadi putra mahkota. Nah, yang tidak jadi putra mahkota biasanya diberi fasilitas untuk banyak belajar agama, untuk belajar kehidupan, Ya. Jadi seperti itu. Pak Kojim, itu artinya kalau sekarang kan lagi rame bisnis ziarah makam Wali Songo, itu sebenarnya orang-orang yang datang ke makam-makam itu sama halnya dengan misalnya dia berkunjung ke makamnya mantan Bupati Trenggalek, betul. mantan Bupati Betul. Tuban, gitu ya Pak Kojim ya? Betul. Iya. Jadi misalnya kita tahu kan bahwa Sunan Kalijogo itu ya istilahnya sama dengan bupati di Kadilangu. Sunan Kudus ya bupati di Kudus sebenarnya. Ya semua kan punya tempat sendiri-sendiri. Ya. Sunan Derajat berarti ada di daerah Tuban, Lamongan dan sekitarnya. Ya. Jadi semuanya punya jabatan. Nah, misal mau nakal-nakalan nih Pak Kojim. Ya, kita mau akal-akalan gitu ya. Kita kemudian orang yang punya otoritas, terus kemudian membikin makam-makam tertentu gitu. Kita isilah kucing gitu ya. Terus kemudian kita buat cerita, narasi-narasi. Ini orang suci. Ini turunnya Nabi dan seterusnya, jumlahnya sampai berapa begitu. Dan kemudian orang percaya. Setelah dia ziarah ke situ Pak Kojim, hidupnya menjadi lebih mudah, rezekinya menjadi lebih lancar, dagangan laris. Itu berarti kan event itu kucing yang dipendam di situ, yang ditanam di situ. Tapi kalau belief-nya udah oke, udah selaras, jadi Pak Kojim. Iya, kan sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam hidup ini, ya, pikiran itu adalah merupakan kumpulan energi yang sangat kuat. Ya, makanya pikiran itulah yang bisa menghasilkan mobil. Ini kan pikiran semuanya. Lah itu hanya pikiran dijadikan untuk meyakini ya bahwa dari situ akan penuh berkah. Iya sama. Ya. Siapa yang tidak mau menggunakan pikirannya, ya dia follower. Ya. Tapi dengan pikiran yang kuat, orang bisa menghasilkan bakatnya. Ya, bakatnya apa? Tentu kalau orang itu seorang yang senang hitung-hitungan, nanti kalau pikirannya kuat ya menjadi ahli matematika. Jadi seperti itu. Jadi di dalam persoalan ini ya harus ke pemerintah. Ya. Sebelum ini tidak ada, misalkan harus ada bukti dari masyarakat. Sebelum ini tidak ada makam ini. Kalau toh ada makam ini dulu dikenal ini. Nah, makanya kita selalu dibuat dikaburkan. Ya. Asalnya makam itu sebenarnya nggak diketahui, tapi terus datang orang, oh ini ternyata saya dapat WC misalnya, di sini makamnya Sunan ini. Subjektif Pak Kojim. Iya. Jadi seperti itu.
dan masyarakat kita, ya, apalagi kita dikenal masyarakat hari-hari ini itu IQ-nya itu turun terus. 78. Iya, bisa kurang sekarang, Bisa kurang. bisa kurang. Akibatnya menggantungkan kepercayaan. Oh. Kepercayaan itu ya dari pikiran yang sangat kuat. Cuma tidak digunakan mikir kan gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Iya itu.